Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ibu, sebelum memulai pembelajaran kita mengecek dulu kehadiran kalian ya. Sepertinya ada 2 bangku yang kosong nih, ya. Baik, Abdullah Hakim hadir? Hadir. Ya. Fabian? Hadir. Januar? Hadir. Ya, Andika? Baik. Anita? Hadir. Anissa? Eswi? Hadir. Oke, Yuli? Hadir. Alhamdulillah. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar, kita semua diberi kesehatan, dan mendoakan teman kita yang tadi sedang sakit ya, jadi tidak bisa hadir di kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Kak Davi yang memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, kita lihat ke layar. Hari ini kita akan belajar tema 2. Ya, persatuan dalam perbedaan. Subtemanya subtema 2. Apa itu? Bekerja sama mencapai tujuan. Ya, mata pelajarannya ada IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan materinya adalah adaptasi pada hewan. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Iya, oke. Yel dulu ya, biar semangat. Di mana kita? Terima kasih. Sudah semangat ya hari ini ya? Oh, baik, kita lanjutkan. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu Lia ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas kita. Sudah kita sepakati bersama ya. Waktu itu kita di awal tahun pelajaran, awal semester, kita sudah sepakat di dalam kegiatan pembelajaran, maka ada beberapa poin yang harus kita patuhi bersama, baik Ibu Lia maupun kalian sebagai warga kelas 6A. Yang pertama adalah hadir di kelas tepat hari. Yang kedua, biasakan untuk melakukan 5S. Apa 5S? Ya, harus selalu melakukan 5S. Senyum dulu, sapa, senyum, ya, salam, sopan dan santun. Baik, kemudian menjaga kebersihan kelas, ya, piket, buang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Semua dilaksanakan. Kemudian berdoa dan menjalankan ibadah dengan tertib dan sungguh-sungguh. Tadi Bu Lia sudah lihat kami berdoa dengan tertib, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kemudian harus izin saat masuk dan keluar. Begitupun Bu Lia ya. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Ya, jadi jangan bercanda. Oke? Ya, tertib, kita ikuti kegiatannya. Kemudian tertib menggunakan barang-barang yang ada di kelas. Boleh digunakan, tapi kemudian kembalikan pada tempatnya. Oke. Selalu ingat 4 kata ajaib. Apa itu? Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Gunakan sesuai situasinya. Oke? Ya.
Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar, ya, sudah belajar. Sekarang beliau mau tanya, masih ingatkah anak-anak hebat apa yang dimaksud dengan habitat? Nah, kita kemarin belajar itu. Apa yang dimaksud dengan habitat? Siapa yang tahu? Bisa? Ya, coba Dimas ya. Tempat tinggal hewan. Ada yang mau menerangkan yang lain? Habitat adalah? Ya, tempat tinggal makhluk hidup. Fabian, ya, betul, semuanya hebat. Jadi habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Ya, oke. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya? Kemarin kita sudah belajar. Ya, siapa lagi yang tahu tumbuhan habitatnya? Hidrofit. Berarti hidupnya di mana habitatnya? Di air. Contohnya apa? Gondok, teratai, kantung. Ada lagi yang lain? Xeropit. Di mana? Di tempat kering, ya. Contohnya kaktus, pohon korma, ada buah. Oke, yang lain ada lagi? Hidrofit. Apa itu hidrofit? Lembab, ya, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Apa contohnya? Lumut. Oke, ya. Oke, pakis. Oke, ada lagi? Halofit. Siapa yang tahu? Halofit yang di tempat yang di air asin, Bu. Iya, air asin. Contohnya Mandala. Oh, pohon bakau. Hebat. Oke, itu ya. Itu semua adalah jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Oke, kemarin kita juga sudah menyinggung adaptasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah cara menyesuaikan. Siapa yang menyesuaikan diri? Makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, berarti masih ingat ya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran yang untuk hari ini. Baik, sebelum masuk hari ini, coba Bulia sediakan kertas tadi. Gambarkan sih bagaimana perasaan kamu. Bulia perlu tahu nih, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bulia harus tahu dulu nih, gimana sih perasaan anak-anak hebat kelas 6A? Ya, ada yang senang atau happy nih emotikonnya, terus ada yang sedih dan ada juga yang kecewa. Nah, kira-kira tadi waktu berangkat ke sekolah, apa sih perasaan yang dibawa ya? Sebelum masuk ke kelas ini, ya, silakan gambarkan. Apa yang sudah? Coba boleh lihat. Ya, wah hebat. Husni senang. Ya, wah senang. Senang semuanya happy. Happy. Coba lihat. Lah, kenapa ini kok sedih ini? Ada satu anak Bulia yang sedih. Kenapa Kak Davi? Berdiri nak. Kenapa cerita ke temannya? Kenapa kok jadi emotikonnya yang tengah nih? Yang kenapa yang sebelah kanan? Yang tengah sedih. Kenapa nak? Oh jatuh, hilang jadinya. Oh sedih karena uang jajannya. Emang kenapa kalau uang jajannya jatuh? Kenapa jadinya? Gak bisa jajan. Ini teman-temannya gimana nih? Kak Davi kasihan nih nggak punya uang jajan. Nanti kalau kehausan, boleh nggak minta? Boleh. Ada yang berbaik hati ngasih jajanannya. Ya udah nggak usah sedih lagi ya. Tuh teman-temannya mau membantu. Ini ada lagi nih Ata. Kenapa Tak? Kok marah? Kenapa Tak? Marah apa kecewa? Yang kanan, yang merah ini. Kenapa kecewa? Karena terlambat karena rantainya copot. Rantai motor. Ayah. Oh, Ata kecewa. Tadi terlambat ya, lari-lari ya. Nah, gerbangnya mau dikunci karena sepeda motor ayah rantainya putus, copot. Jadi kamu naik apa ke sini? Naik ojek. Ini nunggu ojek dulu. Iya, udah nggak usah kecewa, nggak usah marah. Udah sampai sekolah kan? Aman kan? Alhamdulillah ya. Jadi happy ya, kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini harus dengan perasaan senang. Sudah teratasi masalahnya kan? Ya, yang lain ada lagi? Izzy, kenapa itu? Oh happy, ya oke deh. Yang happy Bulia mau dengar. Tadi yang kecewa udah, yang sedih udah. Kenapa Visi happy? Karena saya diantar oleh ATM. Diantar oleh? Emang biasanya diantar siapa?
Sendiri. Happy-nya kenapa di antar ayah? Ayah kemana biasanya? Dia di luar kota. Oh, ayah kerja di luar kota. Sekarang sudah datang. Ayah kerja di mana, Nak? Marah. Semarang. Sekarang datang lagi di Jakarta. Iya. Jadi kamu diantar ke sekolah. Iya. Jadi happy. Iya, oke deh. Jadi kalau happy lebih semangat dong belajarnya ya. Ya, oke. Yang lain happy kan? Alhamdulillah. Oke, lanjut kita. Nah, sekarang sebelum masuk kegiatan pembelajaran nanti, Bulia ingin kamu relax dulu. Kita suka ya melakukan relaksasi seperti ini ya. Relax dulu dengan tujuan kamu nanti mempunyai mindfulness. Apa itu mindfulness? Pikiran yang fokus ya, terfokus, seluruh indera kamu siap menerima pembelajaran, fokus kepada kegiatan pembelajaran. Oke, baik ya. Siap-siap kita ya, hentikan dulu semua kegiatan. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang menulis ya. Kita membangun mindfulness kita, kesadaran diri kita dengan relax dulu sebentar. Baik. Ya, sekarang stop sejenak dari kegiatan apapun. Mari kita istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 2-3 menit. Ya, sebelum mulai silakan anak-anak tercinta duduk senyaman mungkin. Boleh digeser-geser bangkunya sampai merasa nyaman. Sudah nyaman? Ya, baik. Cobalah duduk tidak membungkuk, tegakkan, tapi bahunya rileks. Bahu nggak boleh diangkat tegang, rileks bahunya. Sudah? Oke. Rasakan kursi yang menopang tubuh kamu. Kamu duduk di atas kursi ya. Rasakan kursi yang menopang tubuh kamu. Rasakan kedua telapak kaki, kakinya diletakkan atau bertumpu pada lantai. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen atau dada yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu, kemudian kedua bahu, lengan,
dan jari jemari kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kalian lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri dengan satu kali nafas yang panjang dan perlahan. Hembuskan. Ya. Oke, silakan buka mata kembali. Ya, bagaimana, sudah enak? Sudah rileks? Ya, sudah siap dong untuk fokus pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Coba, kalau sudah rileks, perhatikan kembali ke layar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Dengan materinya adalah adaptasi pada hewan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti dengan media video, bahan ajar dan poster, murid, siapa murid berarti? Kalian ya, dapat menganalisis tujuan adaptasi dan 3 jenis adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, dalam hal ini hewan, dengan tepat. Yang kedua, nanti kamu ada kegiatan pengamatan dan diskusi antar teman dalam kelompoknya. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan 3 jenis adaptasi pada makhluk hidup dengan benar. Kemudian yang terakhir nanti ada penugasan melalui diskusi, dan kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi mengenai tujuan adaptasi dan 3 jenis adaptasi hewan dengan percaya diri. Nggak boleh malu biar masuk kegiatan hari ini. Adakah yang tahu hewan apa sih ini? Ini bebek. Sering dilihat nggak di sekitar rumah? Ada? Oke. Ini kita lihat pada paruh dan kakinya. Bagaimana nih kaki bebek, nak? Ada? Selaput, sama nggak dengan jari kaki kalian? Enggak ya, ya sama ya. Oke, dengan ayam sama nggak? Tidak. Pernah ya perhatikan kaki ayam. Baik. Kira-kira kenapa sih bebek kok kakinya berselaput? Untuk apa? Berenang. Berarti habitat bebek di mana ya? Di darat dan juga. Oke, berarti kakinya bisa untuk berjalan di darat, bisa juga kalau diperlukan berenang di air. Oke. Nah, kalian yang tengah nih, hewan apa? Burung hantu. Kenapa disebut burung hantu? Apanya? Oh, kepalanya bisa memutar 360 derajat. Terus apa lagi? Oh, aktivitasnya di malam hari kayak hantu gitu ya? Kalau hantu malam hari ya? Oke, selain itu apa lagi? Oh, bisa melihat dalam kegelapan. Oke, karena kegiatannya di tengah malam, minim cahaya, apalagi di atas pohon, untuk beraktivitas mencari mangsa dan sebagainya, dia menggunakan penglihatannya yang mampu melihat dalam kegelapan. Kanan? Bunglon. Pernah lihat? Lihat langsung apa dari YouTube? Hah? Langsung. Oke. Bisa apa bunglon? Berubah? Oh, gitu, pernah dilihat berubah warnanya. Oke, kalau tempatnya lingkungannya kuning? Kuning. Kalau dia lingkungannya merah? Hebat ya, bisa begitu. Kenapa sih kira-kira kenapa dia harus berubah-ubah? Buat nyamar. Dari apa? Kenapa harus nyamar? Hah? Oh, ada pemangsanya, ada bahaya gitu ya, ada musuhnya gitu ya, sehingga dia perlu melakukan penyamaran. Oke, baik. Kita akan masuk di kegiatan materi adaptasi hewan ya. Bulia punya satu bahan ajar. Kamu punya buku paket ya?
Nomor 2. Kemudian Bulia punya bahan ajar yang sudah Bulia fotokopi. Ya, terus yang kedua, Bulia punya video pembelajaran mengenai adaptasi hewan. Yang ketiga, Bulia punya poster yang ditempel ini ada di kaca, di lemari, dan di situ juga di depan lemari. Ya, Bulia tanya, siapa yang mau belajar menggunakan buku tema, memakai ringkasan? Siapa? Kelompok mana? Oke, mau memakai buku tema dan ringkasan. Baik. Siapa yang mau belajar dengan melihat poster, mencatat, melihat poster tuh yang ada di tempel? Kelompok ini. Baik. Yang mau belajar dengan melihat video pembelajaran? Oke. Berarti yang tengah ya. Oke, nanti belajar. Baik, kita mulai kegiatan pembelajarannya dengan memahami materi. Bulia bagikan dulu ya, yang belajar melalui buku paket. Silakan dikeluarkan buku paketnya. Ini ada bahan ajar, ya, tambahan dari buku paket. Silakan dibaca, dipahami mengenai adaptasi hewan. Ya, silakan. Mandala belum? Ya. Silakan yang tadi mau belajar dari poster, siapkan catatannya. Ya, buku tulisnya, buku tulis IPA, alat tulisnya, silakan. Bulia minta supaya tidak penuh 2 orang. Ada poster yang di sini, silakan. Siapa yang mau di sini? Tiara dan Anda. Yuri, ya silakan. Ya Yuri, boleh melihat poster. Oke, baik. Yang tadi mau dari video pembelajaran siapa? Oke, perhatikan ke layar. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 dengan materi penyesuaian diri hewan. Adaptasi. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk hidup pada daerah atau habitat tertentu, atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan diri dari pemangsa atau predator, untuk memperoleh makan, dan untuk bertahan hidup. Adaptasi pada hewan yang pertama, adaptasi morfologi. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu mulut, penggigit, dan penghuni. Contohnya pada belalang, lebah, semut, kumbang, jangkrik. Jenis bentuk paruh pada burung berikut ini. Bentuk paruh pemakan biji, ciri-cirinya pendek, kuat. Contohnya pada burung pipit. Paruh mencari makan di lumpur, ciri-cirinya seperti sudu, pangkal bergerigi, contohnya pada bebek. Cirinya panjang, runcing, contohnya pada burung kolibri. Selanjutnya, bentuk kaki burung. Yang pertama, kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Yang ketiga, kaki elang untuk mencengkram mangsa. Yang kelima, Boleh bertukar posisi ya kalau untuk sudah berenang selesai. di air untuk memanjat. Posternya sudah Yang dijelaskan. pertama, ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan hewan untuk mendeteksi lingkungan sekitar dengan mengandalkan suara sonar dan pendengaran. Contohnya pada hewan kelelawar, paus, lumba-lumba. Kemampuan ini digunakan untuk mencari mangsa dan untuk mengetahui lingkungan sekitarnya. Yang kedua, adaptasi pada ikan air asin dan ikan air tawar. Ikan yang hidup di air asin memiliki urin yang lebih pekat dibandingkan ikan yang hidup di air tawar. Estivasi merupakan tingkah laku hewan untuk tidur dalam waktu lama pada musim panas untuk menghemat energi. Mamalia air. Pada mamalia air akan secara rutin muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen karena bernafas menggunakan paru-paru.
Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai penyesuaian diri pada hewan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah selesai ya video pembelajarannya. Berarti yang membaca bahan ajar, buku paket juga sudah dibaca mengenai adaptasi dan jenis-jenis adaptasi hewan. Ya, yang tadi sudah mencatat melalui poster sudah dibaca. Baik, sekarang tugasnya ya. Kemarin kan Bulia juga sudah menanyakan melakukan tes diagnostik awal kepada kalian, kemudian juga wawancara, dan kalian melihat di video mengenai apa yang dimaksud dengan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Setelah mengisi tes dan wawancara, kalian akhirnya memahami masing-masing anak memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Ada yang visual di sebelah kanan itu teman-temanmu, dan ada yang auditori melalui suara di tengah, kemudian ada yang suka dengan bergerak yaitu kinestetik. Oke, tugasnya adalah untuk yang visual, buatlah peta konsep. Nah, kita pernah juga membuat peta pikiran, diagram, peta konsep ya. Ada karton di tengah tadi ya? Nah, oke. Silakan digambar mengenai satu, tujuan adaptasi hewan. Dari materi yang kamu baca, apa sih tujuan hewan beradaptasi? Kemudian gambarkan lagi di sebelahnya mengenai jenis-jenis adaptasi hewan. Ada berapa tadi? 3. Oke. Kalau ada contohnya silakan ya. Ya, baik, ini ada gambar hewan, silakan kalian lihat. Kelompokkan berdasarkan jenis adaptasinya ya. Nah, auditori tugasnya adalah mengisi tabel. Tabel mengenai apa? Jenis. Ada yang ada yang tabelnya di baliknya di halaman berikutnya. Sudah jelas ya? Ada tabel, di situ ada hewan, berarti kamu isi hewannya apa. Kemudian jenis adaptasinya, ada jenis adaptasinya ya. Tadi ada 3 ya. Ada apa saja? Morfologi, ya. Kalau disebut morfologinya apa? Apa bentuk morfologinya? Apa bentuk adaptasi fisiologinya? Apa bentuk adaptasi tingkah lakunya? Misal tadi buron dengan mimikri, dan itu berubah warna. Tulis ya di tabelnya ya, bisa? Ya, oke, silakan kerjakan. Kelompok kinestetik. Yang kinestetik, ya, kamu tugasnya Bulia berikan gambar hewan-hewan, ya, tempel, gunting dan tempel. Mana hewan yang melakukan adaptasi dengan cara morfologi, fisiologi, dan kalau morfologi berarti dari bentuk organnya. Tidak terlihat kalau fisiologi biasanya ya. Kemudian ada yang tingkah. Pertama tulis dulu nanti apa di kelompok kinestetik, terus kemudian nama kelompoknya, terus tujuan adaptasi hewan untuk apa, ya, tulis di situ. Kemudian tulis 3 jenisnya. Satu kan morfologi, betul? Yang satu morfologi, yang kedua fisiologi, ketiga tingkah. Nah, gunting tempel. Mana yang morfologi, mana yang fisiologi, mana yang tingkah. Siapa yang ngomong? Ya, silakan kerjakan. Boleh berdiskusi. Tadi ada hewan apa saja yang di video pembelajaran? Ya, tadi kan di video sudah dilihat. Ada hewan. Ya. Yuk, diskusi mau apa? Nomor 1 hewan apa? Siapa yang menemukan? Saya tadi lihat hewan ini loh, orang sakit. Saya tadi lihat. Yang saya apa siapa? Yang nah, ya. Sudah mulai digambar ya, jadi yang besar-besar tulisannya nak biar kelihatan ya, jangan kecil-kecil nanti nggak kelihatan pas ya.
langsung aja pakai spidol. Nah, sama. Ya waktunya tidak lama ya, cuma 10 menit. Ayo kerjakan. Daging ya kan? Kita besar semua. Oke, yang besar tujuan adaptasi langsung aja. Lagi yang gede. Nah, ya. Tadi bilang kasih video enggak ya? Enggak, masih bisa tuh. Adaptasi. Ya, lagi. Lagi. Yang fisiologi dong, yang apa lagi? Lama cuma gambar gitu doang. Gak usah pakai penggaris. Nah, sini coba lihat. Gambarnya mana gambarnya? Tuh siap belum? Kita sambil keliling ya, menilai keaktifan.
Makannya kan? Lemnya yang bagus dong, pinggir-pinggir nanti pas. Nanti kalau kalian pinggirnya nanti pas. Kalian pinggir-pinggirnya jangan lepas, nanti kalau maju ke depan presentasi lepas. Yang menjelaskan adalah ya. Oke, baik. Kalau presentasi sudah, oke ya. Kelompok auditori gimana tabelnya? Sudah? Oke, baik. Nanti tampil dulu ya. Yuk. Oke, percaya diri ya, tidak boleh malu, biar temannya melihat. Yuk, kelompok visual dan kelompok auditori silakan. Inilah hasil dari kelompok apa nak? Kinestetik. Ada siapa saja di kinestetik? Ada Hatta, Noval, Kadaki, Jalal, Hamza, Jessica, Ainul, Yuli, Tiara. Iya, baik ya. Silakan. Apa yang mau dipresentasikan? Silakan. Jadi tujuan adaptasi adalah bertahan hidup, mencari makan, dan agar tidak punah. Jenis adaptasi ada 3, yaitu morfologi. Morfologi dari bentuk tubuh. Ya. Seperti contohnya singa yang memiliki taring. Singa yang memiliki taring. Ya, kemudian Dan burung elang, burung yang memakan daging. Paruhnya berbentuk melengkung dan lancip. baik, dari bentuk paruh. Ya, kemudian Burung pemakan madu. Dia memiliki paruh yang panjang dan bentuknya seperti jarum suntik untuk mengambil madu yang ada di dalam bunga. oke. Kedua adalah jenis Fisiologi. adaptasi Fisiologi. Ya, ada hewan apa? Ada anjing laut, Anjing laut. ada sapi, dan juga ada rayap. Oke. Karena anjing laut memiliki lapisan lemak di tubuhnya agar di saat musim dingin dia tetap merasa hangat. Oke. Yang kedua hewan apa? Sapi. Rayap mengeluarkan cairan untuk membuat kayu untuk menghancurkan kayu. Oh, jadi mempunyai enzim untuk menghancurkan kayu yang keras. Ya. Oke, baik. Yang cumi-cumi, kura-kura, belalang daun, dan teringgili. Ini saat dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan tinta yang berwarna hitam pekat agar musuh tidak dapat melihat. Kura-kura di saat dia merasa terancam, dia bakal masuk ke dalam cangkangnya. Belalang daun akan menyamar di daun yang warnanya sama dengan warna tubuh dia Supaya agar tidak dimangsa. tidak terlihat. Ya. Ya, oke. Yang terakhir, Terenggiling, apa? menggulung diri. Menggulung Diri. bila merasa Terancam. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dengan kelompok kinestetik? Sudah paham? Kira-kira betul tidak? Betul. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kinestetik. Oke, silakan. Siapa yang sudah selesai berikutnya? Baik. Ya, visual. Silakan visual. Baik. Ada Fabian, Anika, Mandala, Januar, Akbar,
Martin, Andika, Nabila, Arif, dan Fizi, Bu. Oke. Apa tujuan adaptasi hewan? Untuk melindungi diri dan untuk memperoleh makanan. Ada berapa jenis adaptasi? Ada 3, Bu. 3. Oke, apa saja? Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ada morfologi, ada berbagai macam kaki, ada burung untuk mencari makan, Bu. Kaki Raja Wali, elang, ayam, bebek, dan pelatuk. Apa Raja Wali untuk mencengkam mangsanya. Oh, bebek. Kalau bebek untuk berenang di dalam air. Berbeda tidak bentuknya? Berbeda. Oke, baik. Yang fisiologi, Nak? Fisiologi ada ikan di air tawar dan ikan di air laut. Ion-ion garam dan sedikit air dalam bentuk urine dan urin dan ginjal. Oke. Air tawar pengeluaran air yang banyak. Urinnya? Pengambilan ion-ion garam oleh insang. Oke. Karena kepalanya bisa muter Fungsi fungsi dari otot kepalanya ya bisa berputar sendi-sendinya ya. ada paus. Paus, kenapa paus? Tinggal lakunya. Bukan. Ya. Untuk bernapas, Mengambil apa? mengambil napas. Oksigen. Oke, baik. Itu ada Beruang, Bu. beruang tidur? Di saat musim dingin. Ya, disebut apa ya? Hibernasi, Bu. Hibernasi. Kemudian Ada tikus ya? Tikus. dia tidur di saat musim panas. Selama musim panas. Oke, sebut apa? Estivasi. Estivasi. Baik. Oke, lihat nih teman-temannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok siswa. Kami dari kelompok audit. Ya, ada siapa saja? Pertama, Rahman Hakim. Terus, Anissa Falsu. Ya. Mutia Sarah. Ya. Haifah Hilwana. Cicak. Ya. Tulis adaptasinya. Tingkah laku. Cara penyesuaian dengan habitatnya. Memutuskan ekornya dari pemangsa. Oke. 2. Bunglon. Ya. Jenis adaptasinya dengan tingkah laku. Cara menyesuaikan dengan habitatnya, berubah warna sesuai lingkungannya. Oke. 3, satu lagi, bebek. Jenis adaptasinya fisiologi. Cara penyesuaian dengan habitatnya, memiliki kaki berselaput agar dapat berenang. Ya, Tian, sekarang. Nah, yang lain dengarkan ya. Ada nggak yang dibacakan oleh temannya mungkin tidak sama pendapatnya? Tadi kata Hakim, bebek fisiologi karena kakinya bentuknya selaput. Nah, nanti, lanjutkan Tian. Hewannya otak, jenis adaptasinya fisiologi. Cara penyesuaian dengan habitatnya, menyimpan cadangan makanan di kulitnya. Mau dibetulkan kalau ada salah? Oke, dari kelompok kinestetik, bawa. Kenapa, Wak? Apa yang salah dari kelompok? Ada yang kurang tepat dari kelompok auditori? Apa, Wak? Dari Dinan? Tadi yang Bebek, kenapa bebek? karena kaki bebek adalah morfologi. Oh, jenis adaptasinya adalah morfologi. Tadi auditori bilangnya fisiologi. Kenapa berpendapat morfologi? Karena fisiologi itu sesuai dengan Fungsi tubuh. Kalau morfologi, sesuai dengan bentuk tubuh. nah kalau kaki bersaput, bentuk dari Morfologi. bentuk kaki dari bebek. Ya, jadi kalau kaki bebek bersaput itu termasuk morfologi ya. Oke, boleh dibetulkan kelompok auditori. Ya, oke, yang lain sudah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok. Oke, terima kasih.
sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, sudah belajar tadi melalui bahan ajar, video pembelajaran, poster yang ditempel. Bu Lia mau tanya, apa sih tujuan adaptasi hewan? Satu, untuk bertahan hidup. Oke. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Oke. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari massa. Baik. Oke ya. Baik, ada berapa jenis adaptasi? Ada 3 jenis adaptasi. Satu, adaptasi apa itu? Dari bentuk tubuh. Oke. Kedua, fisiologi. Fisiologi berarti dari fungsi tubuh. Baik. Biasanya baik ya. Oke. Dari fungsi tubuh. Ya. Ketiga, tingkah lakunya yang mempunyai tingkah laku khusus ya dengan tujuan adaptasinya. Baik, sebelum sampai di kegiatan akhir yaitu evaluasi ya, Bu Lia ingin kita sedikit relax dulu dengan ice breaking. Yuk, kita berdiri dulu semuanya yuk. Yuk. Oke, tadi sudah berkegiatan. Yuk, suaranya ya. Yuk, goyang. Yuk. Sudah memberi kesimpulan, Bu Lia kuatkan lagi ya. Pembelajaran hari ini tentang adaptasi hewan ya. Jadi ada jenisnya morfologi, fisiologi dan tingkah laku. Tujuannya untuk bertahan hidup, mencari makan dan agar tidak punah. Oke, baik. Bu Lia ingin memberikan soal. Ada 2 soal yang harus kalian jawab berkaitan dengan materi hari ini. Ya, tolong siapkan alat tulisnya. Ya, Bu Lia bagikan. Silakan, hanya 2 nomor. Mudah lagi, berkaitan dengan adaptasi. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Yang nomor 2 tidak usah dijelaskan ya, sebutkan saja morfologi apa, namanya fisiologi apa dan seterusnya. Tidak usah dijelaskan morfologi apa maksudnya. Cuma 1 menit ya, karena cuma 2 nomor, sebentar ya. Kalau sudah
kumpulkan di ujung meja, nanti diambil ya. Di sebelah Januar untuk kelompok visual, sebelah Kian, dan di sebelah Noval Tiara tuh ya. Baik, siapa lagi dari visual? Sudah? Ya, silakan sini. Baik, oke. Sudah semuanya ya? Oke, Bulia mau tanya ya, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Nah, oke. Pelajaran materi apa? Di bagian apa yang paling kalian suka? Siapa yang mau jawab? Bagian apa yang paling suka? Bagian menempel, menggambar. Oke. Hah? Oh, saat presentasi ke depan. Oke. Saat? Oh, teknik stop. Wah, dia senang nih relaksasi. Ngantuk ya? Atau gimana? Enak? Enak jadi segar ya? Relax. Oke. Saat nyanyi tadi. Oke. Ya, baik. Oke. Kira-kira apa sih yang perlu kalian tingkatkan? Belajarnya. Apalagi? Pengetahuannya dengan cara bagaimana? Baca, konsentrasi, oke. Ya, apalagi yang perlu ditingkatkan? Fokus. Oh, fokusnya. Oke, fokus ya. Tolong tadi yang perlu kalian tingkatkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya harus lebih baik lagi. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya, untuk ketertibannya, untuk kerjasama kelompoknya. Oke, esok hari kita akan belajar bahasa Indonesia ya, mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Tolong sampai rumah disusun buku pelajarannya, dan besok juga ada pelajaran PLBG. Kita akan belajar membuat es rendang mayang. Oke, baik. Kita besok akan belajar itu ya. Siapkan dirinya, semoga sehat ya. Sampai rumah cukup istirahat ya. Atur waktu sebaik mungkin. Jangan lupa sudah kelas 6, jadi harus banyak belajar. Boleh nggak bermain? Oh, harus, anak-anak harus oke, tapi ada diatur bermain yang baik. Oke, tidak boleh membahaya. Oke, good. Ya, berarti selesai sudah ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menutup dengan membaca doa. Baik, dan sebagai ungkapan rasa syukur sudah selesai dan semuanya berjalan dengan lancar. Siapa yang mau pindah ke depan? Bawa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bereskan, jangan ada yang ketinggalan. Kalau ada sampah di lantai tolong diambil, dibuang di tempat sampah. Pulang ke rumah tidak boleh mampir kemana, tidak usah diangkat, nah nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, langsung pulang ya, tidak boleh mampir kemana, izin orang tua. Baik, ya. Salam buat papa mama. Hati-hati.